wabarakatuh. Oke, yang terhormat Ibu Dr. Yuko Rahmawati MA selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen risiko, dan yang terhormat pula Kak Irfan selaku asisten dosen Bu Yuka saat ini. Oke, yang pertama-tama perkenalkan, nama saya Diaryl Mahmuda dari kelompok nasabah yang akan memoderatori pada acara kali ini. Oke, di sini ada terdiri dari 5 kelompok. Yang pertama itu ada bank, lalu ada OJK, lalu di sana ada nasabah. Di samping nasabah ada kelompok asosiasi, dan di samping asosiasi ada BI. Oke, tidak perlu lama-lama lagi. Marilah kita mulai acara kali ini, dimulai dari kelompok nasabah untuk memaparkan kasus terlebih dahulu. Kami dari pihak nasabah ingin melaporkan terkait kasus masalah dengan Bank Visioner Mandiri. Untuk kronologi seperti ini. Pada awal 2023, kami menerima penawaran pembiayaan ijarah dari Bank Visioner Mandiri untuk penyewaan alat berat yang akan digunakan dalam proyek konstruksi. Penawaran ini mencakup nilai pembiayaan sebesar 20 miliar dengan jangka waktu penyewaan selama 5 tahun. Kami menyetujui akad ijarah berdasarkan penjelasan oleh Bank Visioner Mandiri bahwa alat berat akan disediakan melalui mekanisme sewa menyewa yang sesuai dengan prinsip syariah. Kami mengharapkan alat berat dapat digunakan sesuai jadwal proyek. Setelah akad ditandatangani, Bank Visioner Mandiri tidak menyediakan alat berat seperti yang dijanjikan. Sebaliknya, bank langsung menyerahkan dana sebesar 20 miliar kepada kami dengan alasan sebagai biaya sewa di muka. Kami mulai meragukan mekanisme tersebut karena aset yang dijanjikan tidak pernah disediakan oleh Bank Visioner Mandiri. Oke, oleh karena itu kami sebagai nasabah merasa dirugikan oleh bank. Di mana kami merasa dirugikan ini karena akad yang seharusnya mengikuti prinsip syariah justru tidak memenuhi dari ketentuan dasar, yaitu kepemilikan atau akses legal banknya terhadap aset yang disewakan. Hal ini juga menimbulkan keraguan terhadap integritas bank dalam menjalankan operasionalnya yang sesuai dengan syariah seharusnya menjadi nilai utama bank syariah. Namun kami itu khawatir akan validitas hak mereka tentang layanan terhadap kami, sehingga kami juga mempertanyakan komitmen bank dalam memberikan solusi keuangan yang amanah dan sesuai dengan prinsip syariah. Akibat pelanggaran ini, kami menghadapi potensi risiko kepatuhan karena adanya akad yang dijalankan itu tidak sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian kami mempertimbangkan langkah hukum untuk menyelesaikan permasalahan ini dan mengembalikan kredibilitas dari proyek kami. Terima kasih. Oke, mungkin dari kelompok nasabah sudah memaparkan terkait kasusnya tersebut. Lalu pihak bank boleh menanggapi dari kasus dari nasabah tersebut. Waktu dan tempat. Baik, selamat siang teman-teman semua. Dari OJK, nasabah, asosiasi, dan dari Bank Indonesia. Sebagai informasi, Bank Visioner Mandiri ini didirikan pada tahun 2004 yang merupakan lembaga keuangan syariah yang berkomitmen menyediakan layanan terpercaya dan inovatif sesuai prinsip syariah. Pada mediasi kali ini kami hadir Direktur Kepatuhan Syariah, saya sendiri Agus, ada manajer pembiayaan korporasi, ada Bu Anggi, ada manajer legal Bu Firja, ada manajer operasional Bu Audifa, dan yang terakhir ada auditor internal syariah Bu Nashwa. Sebagai Direktur Kepatuhan Syariah,
saya mengakui bahwa telah terjadi pelanggaran prinsip syariah dalam pelaksanaan akad ijaroh antara Bank Visioner Mandiri dan nasabah. Pelanggaran ini terjadi karena bank tidak memiliki atau mengelola aset menjadi objek sewa yang merupakan syarat utama dalam akad ijaroh. Saya memerintahkan seluruh pihak terkait untuk segera mengambil langkah korektif, memastikan akad ini disesuaikan dengan prinsip syariah dan memperkuat pengawas untuk mencegah terulangnya kasus serupa. Sebagai manajer pembiayaan korporasi, saya bertanggung jawab atas pelaksanaan akad ijaroh ini. Dalam pelaksanaannya, kami memberikan dana kepada nasabah tanpa memastikan adanya aset yang dikelola oleh bank. Saya mengakui adanya kekeliruan dalam interpretasi prinsip syariah dan akan segera bekerja sama dengan nasabah untuk mengubah akad menjadi format yang sesuai seperti akad murabahah atau skema lain yang disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah. Sebagai manajer legal, saya mengonfirmasi bahwa akad yang dilaksanakan tidak memenuhi syarat sah menurut hukum syariah maupun ketentuan legal yang berlaku. Tidak adanya bukti kepemilikan atau pengelolaan aset oleh bank membuat akad ini cacat secara hukum. Saya akan segera meninjau kembali seluruh dokumen terkait, menyusun adendum dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah untuk akad ini dan transaksi di masa depan. Baik, sebagai manajer operasional, saya bertanggung jawab atas kelalaian dalam prosedur operasional. Tim kami tidak melakukan verifikasi aset secara memadai sebelum akad dijalankan. Untuk itu, kami akan merevisi prosedur internal, memperketat pengawasan pada setiap tahap pelaksanaan akad, dan memastikan bahwa kepemilikan atau pengelolaan aset telah terpenuhi sebelum akad disahkan. Sebagai auditor internal syariah, saya telah mengidentifikasi adanya kelemahan dalam pengawasan dan pelaksanaan akad ijarah ini. Kami akan segera melakukan audit menyeluruh untuk memastikan kepatuhan operasional terhadap prinsip syariah. Selain itu, saya akan memberikan rekomendasi perbaikan sistem pengawasan dan mekanisme kontrol untuk mencegah risiko pelanggaran di masa depan. Jadi gitu, dari pemaparan dari bank tersebut sudah dijelaskan kepada pihak BI dan pihak OJK. Silakan memaparkan dari kasus ini. Menilai dari keluhan nasabah yang telah disampaikan tadi, bahwa Bank Visioner Mandiri ini telah melanggar prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia dan Fatwa Desain MUI, di mana dalam hal ini akad ijaroh jelas tidak sah karena bank nggak memiliki aset yang disewakan, terus dana yang diberikan langsung kepada nasabah, sehingga akad menyerupai pembiayaan konvensional yang mana melanggar maqasid syariah. Nah, tindakan BI ini akan memberikan surat teguran sesuai pasal 49 PBI nomor 13/2/PBI/2011 tentang pelaksanaan kepatuhan bank. Nah, dari situ Bank Visioner Mandiri itu harus membatalkan akad ijarah yang dicatat hukum dan mengganti akad dengan skema yang sesuai dengan prinsip syariah seperti wakala bil ujrah atau jual beli murabahah. Nah, selanjutnya dengan itu BI ini akan melakukan audit lanjutan untuk memastikan bahwa tidak akan terjadi kasus serupa di masa yang akan datang. Dan maka selanjutnya ada hal-hal yang perlu dibicarakan kepada bank, yaitu penegasan tanggung jawab, penyelesaian akan bermasalah, dan diperlukannya implementasi sistem pengendalian internal yang baik. Kami meminta Bank Syariah ABC untuk memperkuat pengawasan internal, melibatkan Dewan Pengawas Syariah secara lebih aktif dan meningkatkan pemahaman staf terkait akad syariah. Namun dari Bank Indonesia, kami sebagai Bank Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, fungsi peraturan dan pengawasan perbankan telah dialihkan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan Indonesia. Baik, Otoritas Jasa Keuangan akan menanggapi permasalahan tersebut. Kami akan melakukan pemantauan dan juga pengawasan, serta kami juga akan melakukan penyelidikan, termasuk untuk memastikan kebenaran pelanggaran tersebut. Lalu kami juga akan memberikan sanksi administratif terkait bukti-bukti tersebut melalui proses peringatan, pencabutan izin, dan juga denda. Lalu kami juga akan menghentikan aktivitas sementara dari bank.
Kemudian peraturan yang terkait pelanggaran perjanjian ijarah, hal ini terdapat pada peraturan OJK nomor 22 tahun 2003 tentang pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Sebagaimana dalam pasal 10 ayat 1 PUJK atau pelaku usaha jasa keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang disebabkan kesalahan, kelalaian, dan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan atau perjanjian, baik yang dilakukan oleh direksi, dewan komisaris, pegawai, dan atau dilakukan oleh pihak ketiga yang mewakili atau bekerja untuk kepentingan PUJK. Lalu dalam pasal 53 ayat 3, PUJK wajib menjamin produk dan layanan yang diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan perjanjian. Lalu dalam ayat 4, PUJK dilarang memberikan produk dan layanan yang tidak sesuai dengan perjanjian. Lalu pada pasal 58 ayat 1, pelaku usaha jasa keuangan wajib melaksanakan instruksi konsumen sesuai dengan yang pertama, perjanjian antara pelaku usaha jasa keuangan dan konsumen. Yang kedua, ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan pada ayat 2, pelaku usaha jasa keuangan yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dikenakan sanksi administratif berupa yang A yaitu perjanjian antara PUJK dan konsumen, dan yang B ketentuan peraturan perundang-undangan PUJK yang melanggar ketentuan pada sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1. A yaitu peringatan tertulis, B pembatasan produk atau layanan atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya. Yang C pembekuan produk dan layanan atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya. Yang D pemberhentian pengurus. Yang E denda administratif. F pencabutan izin produk atau layanan, yaitu yang G terakhir pencabutan izin usaha. Oke, mungkin dari pihak BI dan OJK sudah memaparkan terkait kasus tersebut. Dari pihak asosiasi, maksudnya kalau misalnya ingin menanggapi, waktu dan tempat dipersilakan. Kami dari Asosiasi Abisindo. Di sini saya selaku Ketua Asosiasi Berlina Fliza. Di sini saya bersama rekan kerja saya. Di sini ada Fajar, Andika, Adidi, dan Alda. Nah, ada beberapa tanggapan dari kami. Mungkin pertama kali akan disampaikan oleh Fajar. Kepadanya dipersilakan. Menurut kami, Bank Visioner Syariah tidak meneliti dokumen-dokumen resmi terkait akad ijarah termasuk kontrak surat pernyataan dan semua komunikasi formal antara Bank Syariah Visioner Mandiri dan PT XYZ. Nah, selanjutnya itu Bank Syariah Visioner Mandiri tidak memiliki alat berat yang disewakan yang merupakan syarat fundamental dalam akad ijarah, yang dimana tanpa adanya objek yang dimiliki oleh bank tidak memenuhi syarat sah akad ijarah. Kami akan mengirimkan surat peringatan kepada Bank Visioner Syariah mengenai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dan meminta untuk memperbaiki situasi tersebut. Kami berharap agar bank dapat memperbaiki prosedurnya dan memastikan semua transaksi ke depannya memenuhi standar syariah. Kami juga menghimbau kepada bank untuk meningkatkan pengetahuannya tentang prinsip-prinsip syariah dalam akad ijarah dan memastikan bahwa semua pegawai memahami dan menerapkan prinsip syariah dengan benar. Mungkin itu saja tanggapan dari kami. Selanjutnya saya meminta penjelasan dari Bang. Tadi saya mendengar tanggapan dari manajer legal bahwa akan adanya peninjauan kembali dari permasalahan yang dari nasabah temui gitu. Nah, saya ingin menanyakan kembali untuk peninjauan kembalinya itu tolong berikan lebih jelas itu tenggat waktu sampai kapan, berapa hari, yang kemudian nantinya kami pihak nasabah akan memfollow up terkait permasalahan yang kita alami. Terima kasih. Ya, sebagai manajer legal di sini saya akan menanggapi permasalahan tersebut selama 2x24 jam. Baik, untuk tenggat waktunya 2x24 jam. Kita tunggu, kita minta itikat baiknya, dan kemudian kami akan kembali lagi untuk follow up permasalahan kami. Terima kasih.
Oke, dari kasus tersebut kita bisa menilai pihak bank telah teledor atas kelalaiannya. Mungkin dari teman-teman di sini bakal ada dibacakan notulensinya kepada Aini Zahra. Waktu dan tempat silakan. Untuk kesimpulan kasus kali ini, pelanggaran prinsip syariah dalam akad ijarah antara Bank Visioner Mandiri dan pihak nasabah terjadi akibat kelalaian bank dalam memenuhi syarat kepemilikan atau pengelolaan aset yang disewakan, di mana dana diberikan langsung pada nasabah tanpa menyediakan alat berat sebagaimana yang disyaratkan dalam akad ijarah. Dari perspektif nasabah, hal ini menimbulkan risiko kepatuhan bagi pihak nasabah. Kemudian Bank Visioner Mandiri mengakui kesalahan tersebut dan berkomitmen memperbaiki prosedur serta pengawasan internal. Kemudian Bank dan OJK sebagai pengawas berencana melakukan investigasi pengawasan serta memberikan sanksi administratif sesuai dengan regulasi yang berlaku seperti POJK nomor 22 tahun 2023 tentang perlindungan konsumen. Sementara itu, Asosiasi Asbisindo telah memberikan peringatan kepada bank dan menghimbau agar meningkatkan pemahaman serta prinsip syariah di seluruh lini operasional. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita praktekkan dalam edisi kali ini. Mungkin dari saya mohon maaf apabila ada kekurangan kata atau masih kekurangan dalam acara kali ini. Mungkin dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma fiqh lakum bithoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong buat